Hai, perkenalkan aku Vira dari Skopi Cimsa BMKMFK UNAN. Halo, aku Rahmi dari Skabida 2. Dengan siapa? Ya, nama saya Aulia Rifda dari Pendok Angkatan 23. Fatur dari Pendok 22. Dengan Bening. Jadi di sini aku mau nanyain sedikit tentang pendapat kamu tentang bioethics dan AI. Apakah kamu bersedia? Bersedia, Kak? Oke, jadi yang pertama coba kasih tahu dong apa yang kamu ketahui tentang bioetik. Kalau soal bioetik, aku kurang tahu, tapi aku taunya soal AI ya, Kak. Kalau menurut aku AI itu kan sangat memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Lebih kalau kita mahasiswa ini, kalau cari informasi itu jadi lebih gampang. Tapi kurangnya itu nanti sumbernya, kalau menurut aku, Kak. Menurut aku bioetika tuh kalau kita ngelihat dari katanya sendiri kan terdiri dari bio sama etik kan. Dan etik itu merupakan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus ditaati gitu kan dalam melakukan suatu hal. Dan biasanya etika juga kalau untuk profesi kayak dokter itu udah dibuat gitu peraturannya secara tertulis dan harus ditaati. Sementara kalau bio sendiri itu berkaitan dengan mungkin kayak makhluk hidup gitu, mungkin terkait dengan percobaan. Aku juga masih kurang tahu. Sesuai namanya bioetika, berarti gabungan dari etika tentang hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Ya benar, aku setuju juga. Nah, kalau gitu kamu pernah dengar nggak tentang ada teknologi-teknologi baru yang bisa membantu diagnosis penyakit tapi menggunakan AI? Oh, kalau itu aku nggak pernah dengar sih, Kak. Menurut kamu dari yang aku ceritain tadi, kamu kedepannya bakal bisa ngelihat AI ini bisa menggantikan peran dokter sepenuhnya atau enggak ya? Kalau menurut aku kira-kira enggak sih, Kak. Karena semaju apapun kan pasti ada nantinya keputusan itu yang memang diambil harus berdasarkan logika manusia gitu, yang nggak ada pada AI kalau menurut aku, Kak. Karena ya itulah kenapa dokter itu nggak bisa digantikan sama AI sepenuhnya. Terus pertanyaan terakhir nih, menurut kamu bagaimana cara kita menyeimbangkan antara teknologi AI dengan peran tenaga kesehatan? Kalau menurut aku, kalau sekarang kita kan belajar tenaga kesehatan itu dulunya cuma belajar tentang manusianya, bagaimana cara menjaga kesehatan dan ininya. Sekarang kita harus lebih upgrade lagi tentang menggunakan teknologinya. Kan teknologi itu yang bakal nanti menunjang untuk mempermudah pengobatan gitu kan, Kak. Jadi kita juga harus belajar nih, ini teknologi yang bakal bantu pengobatan ini. Nah, kita harus belajar juga teknologinya gitu, Kak. Harus saling berdampingan pokoknya, Kak. Oke, siap, baik. Oke, kemudian yang kedua, pertanyaan selanjutnya, kamu udah tahu nggak tentang teknologi AI yang ada di dunia kesehatan sekarang? Kalau teknologi AI yang ada di dunia kesehatan sekarang yang paling aku tahu, mungkin aku kurang tahu sih. Mungkin ini kalau termasuk di kedokteran operasi itu mulai menggunakan robotik, itu apa termasuk AI? Iya kan itu termasuk artificial intelligence. Nah, kalau gitu menurut kamu dari teknologi itu apa minus dan plusnya? Kalau menurut aku sendiri plusnya mungkin kan misalkan kayak tadi robotik untuk operasi, berarti kan bisa memungkinkan seorang dokter itu kalau misalkan dia tidak berada di rumah sakit yang mengharuskan dia operasi di sana, dia bisa melakukan operasinya dari jarak jauh dan tentunya akan menyelamatkan pasien mungkin ya kalau misalkan lagi emergency dan dokternya harus beliau gitu. Tapi di lain sisi mungkin akan untuk sekarang merugikan untuk sumber daya manusia kitanya gitu sebagai dokter, yang lama-kelamaan mungkin akan bisa digantikan oleh AI itu sendiri, dan pada akhirnya mungkin dokter persaingannya akan lebih ketat lagi ke depannya untuk bersaing dengan AI. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau gitu tadi kan kamu udah bilang tuh ada teknologi di mana bisa melakukan operasi dari jarak jauh. Nah, kalau gitu nanti ke depannya kira-kira apakah menurut kamu AI itu atau teknologi itu bisa menggantikan peran dokter? Menurut aku mungkin di beberapa bagian bisa, tapi menurut aku dokter itu lebih ke personal care ya. Jadi kita itu menangani pasien per orangnya, dan di mana per orang itu kita sebenarnya bukan nanganin penyakitnya, tapi secara emosional juga, kemudian psikologinya juga. Dan menurut aku di situ AI masih belum bisa menggantikan peran seorang dokter yang manusia juga gitu, yang bisa memahami perasaan sesama manusia. Mungkin itu. Oke, bener banget sih Bening. Kemudian ini pertanyaan terakhir. Nah, aku mau nanya menurut kamu gimana cara kita menjaga keseimbangan antara peran dari teknologi dengan peran dari tenaga kesehatan?
Nah, kalau menurut aku sendiri, bagaimana cara menjaga keseimbangannya? Mungkin pertama dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus meningkatkan kualitas kita dan ilmu kita sebagai seorang tenaga kesehatan tentunya. Dan yang kedua mungkin dari produksi AI-nya itu sendiri yang perlu dibatasi gitu. Karena Elon Musk sendiri yang bilang gitu, aku pernah nonton videonya, bahwa sebenarnya AI ini harus dibatasi gitu loh produksinya, karena mereka tuh berkembangnya sangat cepat. Karena AI ini kalau diciptakan, mereka tuh bahkan bisa menciptakan dirinya sendiri gitu. Jadi menurut aku kita sebagai manusia juga harus sadar bahwa mungkin memang awalnya kita menciptakan AI untuk membantu manusia, tapi kita lihat ke depannya lagi, atau apakah tujuan awal kita itu justru malah menghancurkan kita sendiri atau gimana gitu. Baik, benar banget. Aku setuju sama kamu, Bening. Oh, nah, menurut kamu kalau penggunaan AI di bidang kesehatan gitu, apa manfaatnya sama apa kekurangannya sih? Kalau menurut saya sendiri, kalau penggunaan AI untuk bidang kedokteran ya, untuk bidang kedokteran itu sangat berguna. Soalnya kan rata-rata bisa dilihat kayak contohnya anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang gitu, itu sebenarnya bisa dilakuin kayak dibuat kayak gambaran gitu yang sebenarnya AI bisa baca sendiri kayak gitu. Jadi menurut saya itu kayak emang bagus banget menggunakan AI atau machine learning itu untuk meningkatkan kualitas kita sebagai dokter. Kalau kekurangannya? Kalau kekurangan dari penggunaan AI itu sendiri, mungkin masalahnya pertama karena AI ini baru-baru bagus lah. Misalnya yang paling bagus sekarang kan yang paling general contoh ChatGPT ya. ChatGPT itu masih banyak yang salah. Bisa dibilang tuh ChatGPT itu masih magang dia. Nah, kalau misalnya kita menggunakan AI itu tanpa pengawasan, kalau emang kayak tujuan kita tuh emang AI kita gunain ini untuk jalan sendiri kayak udah jadi dokter sendiri, itu masih jauh menurut saya. Jadi kekurangan tuh sekarang masih banyak kesalahannya. Menurut kamu kalau misalkan AI ini di bidang kedokteran tuh bisa gantiin peran dokter atau enggak? Kalau menurut saya sendiri bisa, tapi itu masih jangka jauh, masih lama lagi itu. Soalnya dari yang saya ketahui sendiri itu pernah lihat research itu di Universitas di Jawa itu, dia pernah menggunakan kayak full AI itu untuk operasi kanker tumor. Aku lupa kanker tumor apa, kayak dilakuin operasi kanker tumor itu dan itu berhasil. Jadi sebenarnya bisa aja, tapi masih lama lagi menurut saya. Oke, makasih Fatur. Sama-sama. Makasih banyak ya Aulia. Dadah. Sehat terus. Oke, Bening, terima kasih atas waktunya. Dadah. Terima kasih juga.